Iman kepada qadha dan qadar Allah Part 2. Macam-macam takdir. Mengenai hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar, doa, dan tawakal ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada dua macam. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contoh, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapak kulit putih dan sebagainya. Qadha dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan tetap dan otomatis. Misalnya, malas belajar berakibat bodoh, tidak mau bekerja akan miskin, menyentuh api merasa panas, menanam benih akan tumbuh, dan lain-lain. Berkaitan dengan makna beriman kepada qadha dan qadar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang selalu berhubungan dan tidak terpisahkan. Keempat hal itu adalah sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar, berdoa, dan tawakal. Optimis, sikap yang tidak ragu-ragu, selalu percaya bahwa sesuatu yang diinginkan pasti tercapai. Manusia makhluk yang paling sempurna, kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia, karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Doa akan memberikan energi dalam menjalankan ikhtiarnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun takdir kita sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak kita belum dilahirkan, tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tetap berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.